Are you ready, Boots? Are you ready, Boots? Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gue Jureling. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. Beberapa livery tim MotoGP musim ini udah keluar dan sebenarnya semuanya udah keluar ya. Dan liverynya ada yang wow, ada yang oke, Ada yang yaduh, ada yang waduh, ada yang apa tuh? Kok gitu bentukannya? Kok gitu bentukan warnanya? Aduh, nggak tahan lah gue sama warnanya. Oke, langsung aja gue pengen ngerangkum beberapa livery tim MotoGP buat musim ini. Dan ini berdasarkan penglihatan gue ya. Dan ya udahlah, yang penting gue nilai. Dan ini berdasarkan pendapat pribadi gue gitu. Yang pertama itu ada Gresini Racing. Gresini Racing secara desain menurut gue gak ada perubahan sih. Cuman dari segi warna aja yang berubah sedikit. Ini kayak yang dipakai waktu motor Gresini tahun 2022 yang waktu itu dipakai sama Bastia. Dan tentunya rider di sini yang gue sorot di Gresini yaitu Marc Marquez. Kita bakal lihat lah performa dia gimana. Dan di sesi tes pramusim pun dia oke punya, gokil gila gitu loh di motor Gresini. Dan secara motor mungkin ya masih pakai GP23 ya, karena kan motor tahun lalu dan motor yang dipakai yang mungkin di Pramac sih pakainya. Jadi menurut gue oke-oke aja nih buat musim ini. Gresini bakal oke, apalagi sama dua Marquez ini bakal gokil. Gresini Racing gitu. Next. Ducati Corse menyala abangku. Wah gila, Ducati 2024 tampil dengan livery yang menurut gue oke banget. Di bagian depan merahnya ketahuan, merahnya merah menyala, dan nomor balap yang terang banget gila. Buat pasang nomor tuh wah gila, enak banget dipandang. So ini sebagai tanda kalau mereka berhasil keluar sebagai Jordan musim lalu dan berhasil pertahanin gelarnya di musim lalu. Tampilannya benar-benar mewah banget sih, dan benar-benar kayak wow. Secara performa motor di sesi tes kemarin, wah udahlah nggak usah ditanya, Bastia juga top banget. Ditambah Pecco, wah gila, ini sih tetap jadi kandidat terkuat lah Ducati Corse buat pertahanin gelar lagi 3 kali beruntun. Kalau udah 3 kali beruntun bisa pertahanin gelar udah fix. Lu sama kayak Rossi anjir, gokil udah nih. No comment gue pokoknya buat Ducati Corse, good, bagus banget warnanya gitu. Nextnya itu ada Pertamina Enduro VR46 Racing. Beralih ke timnya Valentino Rossi setelah mereka berhasil meraih posisi ketiga klasemen pembalap lewat Marco Bezzecchi. Tim Rossi tampil dengan warna motor dan sponsor baru setelah tahun lalu bersama Muni, dan tahun ini tampil dengan sponsor Indonesia bernama Pertamina Enduro VR46 yang kalau dilihat dari warnanya tuh jauh lebih cerah lah ketimbang tahun lalu kan gelap ya. Tahun ini warna kuning putih merah yang lumayan aneh sih menurut gue dari kombinasi warnanya, tapi pemilihan warnanya oke sih, menarik aja gitu loh warnanya. Cuman kok posisi warnanya itu yang agak-agak gimana gitu. Dan kalau dari sesi tesnya menurut gue nggak jelek-jelek banget, oke kok, bagus. Kalau dari spek motor juga pasti spek 23 ya, spek 23, dan antara yang dipakai itu di posisi Pramac atau Ducati Corse buat musim lalu kayaknya. Ya pokoknya antara dua itu. Sponsornya banyak banget BTW, sampai ada eBay kalau nggak salah. Wah eBay cuk, buat jual beli, gokil. Dan sesi tesnya wow luar biasa bagus lah pokoknya. Pertamina Enduro kita bakal lihat nanti di musim ini kayak gimana gitu. Trackhouse Aprilia Racing Team. Tim satelit Aprilia berikutnya ini ganti sponsor setelah sponsor utamanya tahun lalu yang Crypto Data itu bermasalah dan akhirnya didepak dari MotoGP dan beralih ke Trackhouse yang merupakan sponsor dari Amerika yang namanya cukup bernaung di dunia balap mobil ya, balap NASCAR, entah IndyCar, entah apalah, pokoknya di Amerika lumayan bagus lah, lumayan terkenal. Secara tampilan pastinya ada Amerika dengan warna putih, merah, biru ya, sebagai warna background utama. Jadi kelihatan cukup keren lah menurut gua. Dan secara performa motor pastinya ya disupport full sama pabrikan. Jadi kita bakal lihat performanya kayak apa. Dan di sesi tes kemarin kayaknya menurut gua agak kurang sih Trackhouse ini. Kurang.
Tapi oke sih, dari segi pembalapnya juga masih sama kan, Miguel Oliveira sama Raul Fernandez. Menurut gua masih bisa ada perubahan lah buat Trackhouse Aprilia Racing Team ini. Menurut gua masih oke gitu. Tapi kalau dari segi livery gokil, bagus ini Aprilia Trackhouse. Nextnya itu ada gas-gas Red Bull KTM Tech 3. Tech 3 KTM kembali reuni dengan Red Bull setelah berpisah di tahun 2021. Dan di musim ini menurut gua, wah, menyala banget tuh livery, gila. Ada biru ke hitaman sama campur oranye merah menyala gitu, mewah menurut gua. Apalagi di bawah Pedro Acosta, gokil banget warna punya, gila. Kayak serem aja gue ngeliatnya gitu. Motornya seksi parah, cuk. Dan performanya selama tes pramusim ya so-so lah, so-so banget. Oke, masih oke. Apalagi dipegang Pedro Acosta, menurut gue masih ada perubahan lah. Mudah-mudahan ada peningkatan yang lumayan dari performa motornya. Dan dari Red Bull sendiri dan dari KTM utamanya, ya lu bisa lihat lah kayak apa loh, Tech 3 KTM yang utamanya, KTM Factory Racingnya. Oke lah pokoknya, secara livery gokil. Yamaha Monster Energy. Secara tampilan, aduh gimana ya gue bilangnya ya, nggak ada yang beda cuy dari musim lalu. Even 2 musim 3 musim lalu juga motornya gini-gini aja, sama aja bentukan warnanya gitu loh. Liverynya, warnanya ya sama, nggak ada bedanya. Walaupun dengan tandem barunya Quartararo, menurut gue ya Yamaha yang penting harus bisa lebih kompetitif lagi lah buat musim ini, dan berusaha keras buat tampil di papan atas kalau emang bisa gitu loh. Soalnya kalau gue lihat dari hasil tesnya juga nggak ketolong pak. Nggak ketolong banget. Yamaha masih jauh dibanding pabrikan Eropa lain. Secara upgrade sih menurut gue speednya udah gokil. Nah, masalahnya di akselerasinya atau di bagian buat nikung ini agak keliengan Yamaha. Jadi buat gue Yamaha masih keteteran lah menurut gue buat musim ini. Karena dilihat dari hasil tesnya, wah emang ya kayak, tapi ke Quartararo masih mendingan, masih lebih oke lah dibanding pembalap Yamaha yang lain. Ya kita lihat aja lah musim ini kayak gimana hasil tesnya juga. Quartararo paling oke lah pokoknya. Nextnya itu ada Red Bull KTM Factory. KTM pabrikan sebenarnya dari dulu nggak pernah ngecewain gitu loh dari segi penempatan warna. Biarpun liverynya juga gitu-gitu aja gitu loh, jadi zaman dulu gitu loh. Dari zaman pertama kali debut di MotoGP itu gitu-gitu aja. Sama kayak yang balap mobil, gitu-gitu aja. dari segi warna livery gitu-gitu aja. Cuman kalau dari segi penempatan aerodinamika part-part baru itu mereka wah improve banget cuy. Meningkat lah dari segi kayak gitu-gitunya. Maju Red Bull KTM. Dari segi performa menurut gue oke punya. Dari segi tes wah udah. Ini jadi kandidat buat menantang Ducati ini buat musim ini menurut gue. Jadi kita bakal lihat tandem Binder sama Jack ini kayak gimana. Wah, kita bakal lihat nih kayak bisa nggak nih fight buat championship gitu. Next, Honda Repsol. Honda Repsol atau Repsol Honda secara livery musim ini ngelakuin perubahan besar-besaran. Dengan yang tadinya warnanya oranye campur kuning putih jadi warna biru oranye merah. Dengan sponsor utamanya Repsol setelah Red Bull memutuskan untuk hengkang di akhir musim kemarin 2023. Secara livery ini ya enggak wah tapi oke. Gokil juga sih menurut gua. Gini jadi identik aja gitu loh dari zaman 90. Jadi inget ya, momen 90 akhir sampai era Rossi 2002. Itu aja. Perubahan ada jelas. Motornya tuh jauh lebih ringan kalau menurut gua. Dan apa kata pembalap-pembalap ya katanya jauh lebih ringan, lebih gampang lah buat dikendarain gitu loh di musim ini. Termasuk Marini sama Zarco pun bilang ini motor oke sih, bisa enteng lah dikendarain. Jadi Honda ngelakuin perombakan cukup besar juga dari segi motornya gitu. Dari segi bobot, performa di tes menurut gua Honda masih perlu waktu luang sih buat ngembangin motornya. Apalagi kebijakan dari Dorna kan ya lu lihat sendiri tahun lalu kan kayak apa Honda. Dengan sisi tes yang nggak terbatas buat musim ini, jadi bakal ada angin segar lah buat Honda kedepannya nantinya. So, dia sama kayak Yamaha lah, ada performa, ada keunggulan tersendiri buat dari segi tes, dia nggak terbatas banget. Jadi ya
oke sih menurut gua, dan penyediaan mesinnya juga ditambahkan karena emang performa Honda tahun lalu tuh jeblok parah. Jadi kita bakal lihat Honda apakah bakal bagus atau enggak musim ini gitu. Nextnya LCR Honda. LCR Honda tampil baru dengan warna dominan hijau dan aksen putih sedikit di musim ini karena sponsor utama mereka Castrol. Menurut gue juga enak dipandang, jadi wow, benar-benar oke lah menurut gue. Honda LCR dengan Castrolnya benar kayak wow, luar biasa enak banget dipandang. Kalau dari Idemitsu Hondanya yang LCR, aduh kayak kurang aja gitu. Aduh, kenyang. Disusul warnanya dominan putih campur merah campur hitam, lebih dominan putihnya sih, cuman menurut gue di sini kayak sepi sponsor nggak sih. LCR Idemitsu-nya ya kayak tampilannya kurang aja gitu. Dari segi knalpot oke, dari segi aero wah sama sih kayak Honda yang Repsol, tapi buat dari segi hasil tes menurut gue wah nggak dah, masih di bawah cuy, sama kayak Honda lah, struggle itu berempat tuh. Jadi menurut gue dengan adanya konsesi ya bisa lah buat nanti di papan atas nantinya gitu menurut gua. Next Aprilia Racing Team. Aduh, tim pabrikannya menurut gua ya ngerasa kosong aja sih cuy. Warnanya template parah, hitamnya ya ngerti, Aprilia kan warna utamanya kan hitam, cuman sepi cuy, sepi banget itu, kayak sponsornya dikit banget, dikit menurut gua. Tapi kayak wah, hitamnya oke, hitamnya oke. Merah, sudut merahnya ini loh, gak kayak musim kemarin. Musim kemarin tuh merahnya lumayan mencolok loh, lumayan ada banyak. Tapi ini kayak ditipisin lagi anjir. Demi budgetnya dikit. Kayaknya Aprilia Racing Team buat musim ini cuman oke sih menurut gua. Kalau dari segi aerodinamika atau apapun nggak usah ditanya lah, kalau Aprilia pasti lebih bagus dibanding tim pabrikan yang Asianya. Dari segi aerodinamika wah juara, masih oke lah, masih ada improve bagus gitu loh. Sidepod bagian belakangnya, bagian depan buat winglet wah gila, oke lah. Terakhir Pramac Racing. Nah ini out of the box itu warna gila. Pemilihan warnanya Pramac juara sih anjir. Gak expect gue warnanya jadi ungu cuy, full ungu merah, bayangin aja. Ungu merah, walaupun ungu gitu loh, tapi enak aja menurut gue dipandang. Dan wah gokil sih emang warnanya, pemilihan posisi warnanya gokil. Dan warnanya juga nggak begitu buruk sama hasil tesnya wah nanjak pak, bagus banget hasil tesnya Pramac Racing. Jadi salah satu motor yang menurut gue ada perhitungan buat jadi perebutan gelar juga, ngalahin Pecco Bagnaia buat musim ini. Oke sih menurut gue Pramac. Wah warna ungunya tuh sesuatu banget buat gue, walaupun ungunya nggak tahu ya lu pada ya. Tapi menurut gue warna ungunya out of the box gila. Lebayangin dari putih, biasa putih merah ya kan, dominannya di situ tuh, tiba-tiba jadi ungu cok, full ungu. Ada warna hitam sih sedikit, cuman di sini full ungu kelihatannya. Dominasi ungunya tuh wah gokil, ungu janda cok. Wah lu apa ngeliat warnanya. Aduh, Pramac juara emang kalau dari segi warna gokil. Qatar masih minggu depan, kita bakal lihat minggu depan kayak apa balapannya. Oke, mungkin itu aja video dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum, kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.